Ya, ready? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pembina Ormawa yang saya hormati, sudah hadir di Kabupaten Waktu Bandung. Terima kasih juga kepada pembina Ormawa yang sudah hadir di daring melalui laman yang sudah disampaikan di undangan ataupun yang hadir di tengah-tengah kita. Tujuan dari kegiatan ini adalah kita koordinasi mengenai kegiatan organisasi kemahasiswaan. Berhubung agenda kita tadi ada beberapa agenda, diantaranya juga dimulai dengan informasi dari mahasiswa kita, kaitannya kegiatan disnatalis, namun mahasiswa belum sempat hadir, jadi kita coba mulai dari arahan dulu mengenai kebijakan pola kegiatan Ormawa yang akan disampaikan oleh Pak Kurniawan. Waktu dan tempat kita persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan pembina kemahasiswaan, baik yang saat ini hadir di ruang Bhinneka Maya maupun yang mengikuti dari jalur daring. Agenda pembahasan pertemuan kita kali ini yaitu berupa penyampaian pola kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan. Saya berharap mahasiswa dari lomba disnatalis, tapi karena program di bengkel dan beberapa hal akhirnya kita geser sedikit. Saya ingin mengajak rekan-rekan sesama pembina kemahasiswaan melihat paradigma pengelolaan kemahasiswaan yang kita mulai dari semacam problem yang muncul di kaitan dengan kemahasiswaan. Jadi beberapa problem kemahasiswaan common itu yang kita lihat mungkin ya, ini sering rupanya saya beri tanda kutip gitu ya, bahwa sebetulnya nggak lupa gitu, tapi mungkin sudah lupa gitu ya, bahwa seringnya kita lupa menurut saya bahwa produk institusi Polman itu sesungguhnya mahasiswa sebagai institusi pendidikan. Jadi dengan sangat kerendahan hati saya ingin mengatakan bahwa produk Polman itu bukan proses apa ya. Di garis pertama bukan barang seorang kita,
bukan produk-produk mesin kita, ya. Ijab kabulnya dengan Kemendikbud kita diminta mendidik sumber daya manusia yaitu mahasiswa. Jadi izinkan dalam konteks pengelolaan kemahasiswaan saya membunyikannya atau menyampaikannya seperti itu. Nah, kondisi sering lupa ini yang juga menjadikan kemudian cara pandang kita semua institusi, baik ada di dalamnya pengelola, dosen, pegawai, bahkan kebijakan-kebijakan juga mungkin tidak, katakanlah tidak kondusif untuk pelaksanaan kegiatan mahasiswa. Kemudian yang kita lihat barangkali ya, mungkin izinkan saya juga sekali lagi mengatakan seringkali concern kita dalam memandang mahasiswa sebagai luaran itu termarginalisasi dengan pemikiran kita tentang produk barang dan jasa, gitu. Mungkin kita bisa diskusi di sini. Kemudian hal itu kemudian dibuktikan ya. Sekali lagi juga saya mengatakan belum adanya ini dalam tanda kutip, belum ada alumni Polman baik level nasional atau internasional dengan kapital yang besar, resource yang besar atau revenue yang besar. Barangkali dalam hal ini saya salah. Ada kok, tentu saja ada. Tapi kalau kita perhatikan, tercatat kita itu telah meluluskan sekitar 8.000 alumni. Dari 8.000 alumni, berapa orang kira-kira yang alumni kita yang punya kualitas level nasional, internasional, memiliki modal yang besar, mengelola sumber daya yang besar, dan memiliki kalau berbisnis, memiliki revenue yang besar. Ya, sehingga alumni sebagai agent of change yang berbasis kepada kompetensi manufaktur itu ya hematnya dari 8.000 alumni belum mampu memberikan dampak nasional yang signifikan. Ya, pertumbuhan industri manufaktur kita ya mungkin belum bisa didorong dari situ. Meskipun persoalan ya Polnas sebagai institusi yang standar itu kan memiliki pengelolaan bidang kemahasiswaan, dan tugas bidang kemahasiswaan itu sesungguhnya sederhana, hanya dua: mensejahterakan mahasiswanya dan menyiapkan karakter mahasiswanya. Ya, jadi konteks kesejahteraan itu adalah pada waktu Polman mencari mahasiswa, kemudian belajar di institusi ini harus merasa nyaman, ya, merasa sejahtera, bahkan lulus pun harusnya sejahtera dalam konteks memiliki networking yang kuat, ya, sehingga juga akan membantu alumni dalam meniti karir setelah dia lulus. Dalam konteks penyiapan karakter itu seringkali beberapa kali ya, ditanya apa yang kurang dari pendidikan kita. Dulu saya pernah dengar yang lebih jitu mengatakannya ya, kita kurang menyiapkan karakter kita, karakter mahasiswa kita. Ya, jadi banyak yang menyebutkan
tidak ada, mohon maaf ya, bisa mengatakan tidak ada kurikulum yang paripurna berdasarkan capaian pembelajaran. Jadi seseorang kalau dianggap memenuhi belajarnya, maka dia diukur mencapai di mana. Sedangkan kinerja belajarnya atau kinerja capaian belajarnya, dengan kata lain kinerja kompetensinya, perlu didukung oleh pembangunan karakter. Nah, pembangunan karakter itu, ya, tepat dikatakan dengan soft skill begitu, hanya dapat dibangun melalui interaksi sosial yang baik, kemudian mendekatkan persoalan-persoalan atau problem base begitu. Kemudian waktunya tidak dibatasi hanya selama belajar, ya. Bahkan setelah selesai pun juga dia masih membangun soft skill-nya. Dan perlu didukung oleh lingkungan yang kondusif. Nah, pembangunan karakter yang sesuai itu selama mahasiswa ada di Polman, ya melalui kegiatan kemahasiswaan. Ya. Nah, dan kegiatan kemahasiswaan memerlukan pembinaan, memerlukan mentor, yaitu dari para dosen, terutama para dosen. Mengapa? Dosen dan teknik lah ya. Dari teknik itu yang PLP umpamanya ya, yang berkaitan dengan pendidikan, bisa saja melakukan pembinaan kemahasiswaan. Utamanya ada di dosen. Ya. Jadi dari kondisi ini kita ingin melihat bahwa program kemahasiswaan itu sesungguhnya harus mampu menjadi kebutuhan dan kepentingan mahasiswa. Jadi jangan seperti situasi sekarang bahwa untuk melakukan kegiatan kemahasiswaan apapun misalnya problemnya, itu selalu animonya menjadi kecil gitu atau menjadi yang dipertanyakan gitu ya. Mereka susah sekali ya. Seperti contoh di Senat kita melakukan lomba foto, lomba mural, lomba video. Pesertanya dari 1000 katakanlah mahasiswa, itu mungkin kordonya hanya puluhan. Ya, meskipun itu diberikan hadiah. Dalam kegiatan-kegiatan juga sama. Ya, padahal kita harusnya tahu bahwa mahasiswa, saya sering mengatakan di dalam forum mahasiswa, kalau mahasiswa hanya dari kos-kosan atau rumah, kemudian ke kuliah belajar balik lagi, maka dia akan siap-siap menjadi operator gitu. Ya, saya sering mengatakannya kepada mahasiswa seperti itu. Kemudian saya sering mengatakan kepada mahasiswa, apabila mahasiswa itu lulus dari pendidikan Polman selama 3 tahun atau 4 tahun, kan tidak akan 20 tahun, 30 tahun itu membuat pola terus, merangkai listrik terus, ya, kemudian bekerja di depan laptop untuk membuat model terus, kan tidak. Dia akan berkembang, ya, menjadi operator lapangan, menjadi koordinator teknik, begitu ya, menjadi kepala bagian di masing-masing unit teknisnya. Mungkin dia mengelola perusahaan yang lebih besar, membangun produk, membangun aliansi dan sebagainya. Nah, proses perubahan itu hanya bisa terjadi kalau mereka siap menerima tanggung jawab. Kalau mereka mahasiswa itu dibekali dengan kemampuan-kemampuan soft skill yang baik. Ya, mampu berpikir kritis, mampu berkomunikasi, mampu mengambil tanggung jawab dan seterusnya. Jadi sudah menjadi tugas kita untuk mengantarkan mahasiswa memahami itu, sehingga persoalan tentang membangun karakter itu harusnya menjadi kebutuhan dan kepentingan mahasiswa. Jadi kalau kita masih harus mendorong-dorong ya, bahwa untuk mendapatkan beasiswa harus ikut kegiatan kemahasiswaan. Nah, harapannya
itu menjadi apa namanya kita perbaiki. Ini hanya sekedar contoh bahwa dunia kerja ya dalam memandang kualitas lulusan perguruan tinggi ini seperti ini, bahwa mereka menempatkan IP itu nomor 17, sedangkan kemampuan komunikasi dari skala 1 sampai 5 skornya 4,69. Ya, jadi ini adalah hal-hal non technical skill ya, yang dibutuhkan di dunia kerja. Kemampuan komunikasi, kejujuran, kemampuan bekerja sama, kemampuan interpersonal, beretika, dan seterusnya. Ini yang menerbitkan National Association College ya, dan Employee dari Amerika, survei tahun 2002. Kesimpulannya, soft skill, ya, kemampuan interaksi itu dibutuhkan untuk menjadi sukses. Nah, soft skill yang 1 sampai 20 ini banyak ya dominannya dilakukan di interaksi, bukan diajarkan di kelas atau ya mungkin pembelajaran kita sekarang sudah banyak juga ya praktek-praktek yang problem based. Jadi program praktek, mahasiswa diberikan kasus dan mereka diminta untuk menyelesaikan. Itu semua. Ya. Jadi apa namanya? Intinya sangat penting membangun soft skill mahasiswa ini melalui kegiatan kemahasiswaan. Contoh yang lain lagi, ini saya sudah tunjukkan di beberapa hal, di beberapa kesempatan, tapi saya ingin karena ada 52 partisipan di daring dan ada belasan yang ada di Renita Maya, saya ingin menyampaikannya sekali lagi. Ini data 2019 yang saya ambil dari FTMD. FTMD, Program Studi Aeronautik, ya. Ini melakukan survei terhadap apa namanya CDC ya Pak Polo ya, kalau ada apa namanya presentasi industri di ITB itu. Nah itu setelah ditanya, maka para employee itu menempatkan kepribadian dan keterampilan interpersonal nomor 1, reputasi nomor 2, dan IP di posisi 42%. Gitu. Jadi hal-hal yang lain ya, ini yang utama kepribadian dan interpersonal skill itu sangat penting. Kemudian pada program studi yang lain, teknik material juga sama, kepribadian dan keterampilan itu 82%, sedangkan IP hanya 38%, ya, menjadi faktor pentingnya. Di teknik mesin sendiri, kembali lagi, ya, kepribadian dan keterampilan interpersonal itu menjadi sangat penting. Dasar inilah yang ingin saya katakan bahwa tidak ada kurikulum yang paripurna. Ya, pengetahuan yang sudah dimiliki itu kemudian bisa diunjuk kinerjakan. Ya, jadi kalau dia memang punya kognisi yang baik, punya kemampuan kompetensi teknikal yang baik, harus dikeluarkan melalui technical non skill ini ya, gitu. Kemudian yang ingin saya perlihatkan juga adalah korelasi di teknik material ya. Jadi ada yang mengatakan ini kan pendidikan akademik, apa relevan dengan pendidikan vokasi? Saya pikir relevan aja, kan gitu. Ya, pendidikan
teknik ya. Jadi di situ ditunjukkan secara organisasi yang tidak aktif hanya 2%, sehingga totalnya yang tidak aktif dan kurang aktif hanya 4%. Ya, jadi kalau misalnya 4% yang tidak aktif, berarti 96% aktif dan memiliki nilai IP 3,1 rata-rata ya, gitu. Ya 3,1 di teknik material, ya yang tahu sendirilah pendidikan di ITB seperti apa. Ya mungkin nggak susah-susah juga atau nggak gampang-gampang juga gitu. Ya, silakan Anda dipilih aja pilihannya mana. Kemudian di aeronautik ya juga sama, yang tidak aktif dan kurang aktif hanya 13%. Ya, kemudian rata-ratanya ada di ya. Kemudian di teknik material, teknik mesin, maaf, yang tidak aktif dan aktif 7%, aktif 93%. Mengikuti pola ya, sebetulnya saya mengikuti pola saja yang mulai diperkenalkan oleh Pak Uminto, bahwa kita akan mengelola kemahasiswaan ini dibantu oleh teman-teman, di mana ada Mas Setiawan Haji, kita sebut sebagai koordinator A, begitu ya, karena ABCD ini, karena singkatannya ini di satu dan lain kesempatan suka berubah, jadi kita sebut sebagai koordinator A. Beliau kita sebut sebagai pengelola atau koordinator program inovasi mahasiswa. Tugasnya memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan kreativitas dan inovasi mahasiswa berbasis ITB. Jadi kegiatan-kegiatan PKM itu program kreativitas mahasiswa, yang juga nanti akan mengenai kita semua sebagai dosen, ini akan dikoordinatori oleh Mas Haji. Kemudian berharap kalau mahasiswa kita bisa ikut Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau BIMNAS dan lomba-lomba inovasi lain, baik dari swasta atau industri, pokoknya bukan dari kementerian, ini akan dikoordinatori oleh Mas Haji. Selanjutnya ada koordinator B oleh Pak Dede Sujana, ya, kita sebut sebagai koordinator program kewirausahaan dan inkubator bisnis, ya, sering disebut sebagai POKIT, Mas. POKIT itu program pengembangan usaha dan inkubator bisnis teknologi. Oke, T-nya teknologi, jadi harus berbasis teknologi. Program-program yang relate dengan kegiatan ini yang berbasis dari kementerian, misalnya PWMV, ya, ini ada kurang V-nya, dulu namanya PWM, sekarang PWMV, program wirausaha mahasiswa vokasi, kemudian bisnis KBM-nya lupa saya. Kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Iya, kompetisi bisnis, ya, kompetisi bisnis mahasiswa. Dulu menjadi Dikti, nah sekarang begitu
Kemenristek juga jadi satu. Kita punya PMV, KBMI ini hanya diperuntukkan untuk program S1 katanya ya. Nah kemudian kegiatan-kegiatan startup ya, jadi memunculkan startup dari mahasiswa atau program bisnis yang lain. Yang ketiga, koordinator selanjutnya Mas Roni Kusnowo, jadi alumni dan Career Development Center ACDC gitu. Jadi tugasnya memfasilitasi kegiatan pengembangan karir mahasiswa dan jejaring alumni. Jadi konteks Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu membutuhkan banyak tempat magang. Oleh karena itu alamatnya nanti Mas Roni ya mencari alumni-alumni yang nanti akan menyediakan tempat untuk magangnya, meskipun programnya semester atau beberapa bulan misalnya. Kemudian kegiatan PPI ya, nanti koordinasinya diharapkan sama Mas Roni ya, kemana-kemananya, atau kemana-kemininya gitu. Kemudian program Career Development Center serta kuliah-kuliah umum. Nah saat ini yang paling baru ya, kita sedang menggalang alumni untuk melakukan crowdfunding untuk pembebasan lahan enclave yang ada di Majalengka. Jadi seperti kita ketahui bahwa meskipun kita mendapatkan hibah dari pemerintah Kabupaten Majalengka, ada beberapa bagian yang telah dimiliki oleh warga atau memiliki sertifikat warga. Nah, untuk melihat ke depan, tanah-tanah enclave yang terjepit itu kita bayangkan untuk dibebaskan, ya. Jadi harus dengan uang begitu. Nah, totalnya ada pertama itu 1,8 hektar. Nah, sekarang setelah dihitung-hitung supaya bentuknya kotak bagus, dihitung-hitung 7,4. Jadi kalau misalnya 1 meter persegi dengan harga sekarang 100.000, maka kita butuh kira-kira 7,4 miliar. Oleh karena itu, saya minta Mas Roni untuk menjadi jembatan dengan alumni untuk melakukan kegiatan pengumpulan dana, ya, apakah sifatnya wakaf, yang penting pokoknya kita bisa membebaskan lahan itu. Ya. Pertemuannya sudah menggelinding ya, pasti Bu Emma tahu ya, di rumahnya sering ada Zoom gitu dengan alumni gitu, forward juga informasinya, dan mudah-mudahan hasilnya positif dan semakin cepat. Yang ketiga, ada Mas Asyoko di sebelah saya, koordinator D, itu jadi kita sebut sebagai koordinator program pembinaan organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan. Tugasnya yang memfasilitasi kegiatan organisasi kemahasiswaan. Jadi kita punya 34 UKM dan keluarga mahasiswa, serta program-program pemberdayaan masyarakat seperti Bina Desa. Nanti kalau ada KKN, nah ini Pak Syoko yang saya minta untuk melakukan upaya-upaya yang perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan ini. Kemudian ada Bu Emma, ya. Jadi isu yang muncul berkaitan dengan kemahasiswaan adalah tentang gender disabilitas. Oleh karena itu, kita inisiasi Bu Emma sebagai koordinator program konseling gender dan fokus poin yang tugasnya memfasilitasi konseling dan isu gender mahasiswa. Alhamdulillah, Mas Polman itu tidak
tidak boleh disabilitas ya Bu. Jadi kayaknya Bu, isu disabilitas saya nggak tahu. Kira-kira mungkin ada nggak di kita ya gitu? Iya. Oh sudah pernah ada. Oke. Jadi itu juga sama. Oleh karena itu, terima kasih Pak Ruminto atas kehadirannya. Ini saya meneruskan apa yang sudah diinisiasi sama Pak Ruminto. Dalam ini saya sedang memperkenalkan pengelolaan kemahasiswaan. Program-program konseling ini juga relate dengan pendampingan mahasiswa yang berkasus, baik akademik maupun non-akademik. Kemudian pemilihan mahasiswa berprestasi, saya berharap Bu Ena bisa menjadi supervisor tetap Bu, untuk karena menurut saya relate lah gitu. Kemudian juga duta kampus. Jadi seperti kita lihat, setiap kegiatan seremonial itu membutuhkan ya, kita nggak akan mungkin macam Ibu Iva, Bu Rate, Bu Dini atau Bu Emma gitu ya, karena banyak kesibukan gitu. Jadi kita extend ya, kita butuh para duta kampus ini untuk memperkenalkan Polman dan merepresentasikan Polman gitu. Nah yang terakhir, ini yang warnanya biru, ini konteks dengan pembangunan karakter. Jadi yang saya bayangkan tugas-tugas para Bapak Ibu yang dikoordinatori oleh teman-teman ini fokus kepada pembinaan karakter. Ya, sedangkan di dalam sistem informasi ya administrasi, maka kita dibantu oleh Bu Iva ya sebagai administrasi sistem informasi dan kehumasan. Nah, mulai sekarang juga kita ingin menginformasikan semua kegiatan kita di platform sosial media. Kita sudah punya akun Instagram. Berharap Ibu Bapak pembina setiap kegiatannya itu nanti menginformasikan sehingga akan memberikan nilai atau memberikan efek atau memberikan eko yang baik ya kita. Nah, WIFA ini juga konsen kepada masalah beasiswa, kemudian asrama, apalagi jadi begini ya, sedikit informasi saja. Berharap dalam 2023 maka penambahan studi student body Polman dikanyakan itu meningkatkan hibah kampus X psikologi Unpad, mudah-mudahan benar terjadi gitu ya. Nah kalau itu terjadi mungkin kita bayangkan itu bisa jadi ruang kuliah sementara prakteknya di sini. Karena berdasarkan hitung-hitungan remunerasi ya, maka dengan 93 atau 97 dosen dan 107 pendik, maka seharusnya supaya remunerasi kita dibayarkan secara stabil, ya, maka student body kita ada di 2000, ya, ada di 2000. Kalau kita 100 saja, kan perbandingan 1:20, 100 dosen, 2000 mahasiswa. Nah memang hitung-hitungan itu cocok dengan hitung-hitungan remu kita. Kalau kita nanti membuka kampus di Majalengka, maka jumlah itu juga menjadi besar. Ya, di 2024 dibayangkan kalau program studinya dibuka, maka akan 4000, bahkan kalau sedang dalam posisi sudah maksimum ada di 6000. Jadi mulai sekarang kemahasiswaan juga concern para pembina ini untuk mengelola 2000 mahasiswa
4.000 mahasiswa dan nanti 6.000 mahasiswa. Ya, nah ini yang perlu menjadi perhatian kita semua. Nah, di 2023 di mana dia dibayangkan ya, mungkin bocoran juga pada kesempatan ini bahwa insya Allah pembangunan kampus Majalengka akan di backup oleh peraturan presiden, dan kita menganggarkan kita mengusulkan pembangunan fisik itu sampai 2 triliun ya. Jadi saya ingin mengatakan ini bukan untuk gagah-gagahan, tapi ini suatu bayangan bahwa menjadi semangat kita membuka wawasan kita bahwa tanggung jawab kita nanti akan besar. Bahwa mungkin kita mengajukan 2 triliun, disetujuinya hanya 1 triliun, mungkin. Tapi itu mirip dengan perencanaan kita yang 800 miliar, gitu. Oleh karena itu ya, kemudian juga menjadi diskusi, apakah mahasiswanya hanya dari Majalengka? Tentu saja tidak. Karena bukan dari Majalengka saja, maka kebutuhan asrama mahasiswa menjadi penting. Seperti IPB punya asrama di situ. Nah, oleh karena itu pengelolaan asrama ini juga sangat penting dalam konteks sistem informasinya, juga pengelolaan secara fisik. Nah, oleh karena itu ini menjadi bagian yang cukup besar yang akan dikelola. Jadi kita mengatakan ini tidak hanya untuk tahun ini saja, setidaknya 4 tahun ke depan, dan 4 tahun itu 2023 ada di jangkauan kita. Oleh karena itu sangat penting saya menyampaikan informasi ini bahwa membangun kemahasiswaan kira-kira reach out-nya seperti apa. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan tanggung jawab kita semua di semua ini sangat besar dengan adanya tanggung jawab membuka wilayah Majalengka itu menjadi sangat besar. Di sini juga masih belum kelar, ditambah lagi berarti memang menjadi sangat besar. Baik. Ini gambarannya kira-kira pengelolaan kita. Nah, kemudian itu adalah suatu SKS tambahan, ya. Jadi pembinaan kegiatan kemahasiswaan adalah beban SKS tambahan yang diatur sesuai rubrik BKD. Kemarin sudah diinformasikan melalui Rapim dari manajemen kepada pimpinan unit. Insya Allah kita akan menghitung remunerasi sejak bulan April, meskipun pengesahannya masih menunggu waktu. Jadi kalau secara tertib administrasi itu kita lampaui, dipenuhi dan sebagainya, sosialisasinya cukup, meskipun katakanlah disahkan bulan Mei, bulan Juni, maka kita akan mulai menghitung remunerasi ibu bapak mulai bulan April. Dan remunerasi itu satu, ya, tidak akan mengurangi yang diterima oleh teman-teman teknik, ya, itu pertama. Yang kedua, ya, berbasis kepada kinerja BKD dan SKP. Karena itu, semua kegiatan ibu bapak tolong nanti didokumentasikan dengan baik sebagai upaya membuktikan di dalam lampiran BKD-nya. Jadi, misalnya saya membina UKM dalam 6 bulan ini, membina berapa kali kegiatan, ngapain aja, satu lembar A4 juga cukup. Mungkin ada sedikit foto-foto begitu ya, diupload, maka bisa diklik. Berapa SKS-nya, nanti kita lihat dan tunggu rubrik BKD yang sedang digodok oleh Wadir 1 menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan P3KKR.
karena kemahasiswaan juga ada di dalamnya. Jadi semua kegiatan, baik pendidikan, menulis jurnal, dan segala macam ya, itu masuk, termasuk juga yang produksi, ya, yang konsultasi, yang rekayasa, semuanya ada di dalamnya dan akan ekuivalen dengan berapa rubrik. Kemudian pertanyaan ini, kalau kemahasiswaan apakah bisa? Bisa. Ya. Jadi membina UKM satu hal, melaksanakan kegiatan itu bisa merupakan beban BKD yang lain. Misalnya Ibu Bapak mengantarkan kontingen debat bahasa Inggris, kalau misalnya luring umpamanya ya, atau daring juga sama. Ya. Jadi itu adalah suatu kegiatan yang berbeda. Oleh karena itu mohon ya, karena kasih ini hanya berdasarkan kinerja Ibu Bapak atau juga di siswa yang dibina, maka berharap setiap kegiatan itu ada proposalnya supaya dokumen tes.
bingung, Bu. Atas 16 Oh iya. Oke, ya. Ya. Jadi kegiatan berkumpul masih menjadi larangan. Oleh karena itu, para pembina itu bisa memberikan assignment seperti misalnya ya, yang saya bayangkan, misalnya saya dari pembina UKM karate misalnya. Oke, kita mereview suatu partai pertandingan. Ya, bisa diskusi pakai daring, bisa apa, teknologi juga sama. Jadi kegiatannya tetap bisa berjalan meskipun kita tidak ketemu. Begitu. Nah, ada beberapa UKM yang terpaksa harus datang karena sedang mempersiapkan lomba. Misalnya kayak UKM robotik, ya mau nggak mau gitu, kan gitu. Saya berharap bahwa mahasiswa dalam mengusulkan kegiatan itu jangan kegiatan yang semua kegiatan itu pasti mungkin baik ya. Tapi berharap sesuai dengan kepentingan institusi dan mendukung program Kemendikbud. Program Kemendikbud itu apa misalnya? Menghasilkan wirausahawan, menghasilkan karya-karya kreatif. Kemudian kepentingan institusi misalnya ya, pas kita ada kegiatan mahasiswa bisa ikut bisnatalis, wisuda atau apapun kegiatan. Kan kita jumlah karyawannya terbatas. Resource yang bisa kita gunakan mahasiswa bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu ini juga menjadi perhatian kepada Ibu Bapak sebagai pembina. Berharap kegiatan kemahasiswaan apabila para mahasiswanya datang mengusulkan ya. Nah tadi berharap 2 hal ini menjadi pertimbangan.
Nah ini beberapa yang sedang kita coba lakukan ya. Jadi kita punya akun-akun Instagram. Sebetulnya ini bukan karena saya atau kita ya. Ini karena dunia mahasiswa berbeda dengan dunia kita. Kita mungkin generasi X ya gitu ya. Saya generasi X termasuk di dalamnya. Nah mahasiswa ini kan kalau nggak milenial ya generasi Z gitu ya. Jadi mereka yang main-main begini. Sehingga karena targetnya adalah mahasiswa dan mahasiswa main beginian, yang terpaksa kita harus menyesuaikan dengan mereka. Nah di sini ada akun-akun ya, ibu bapak kalau misalnya merasa perlu membuatkan akun UKM sendiri dipersilakan, tetapi berharap setiap kegiatan itu nanti di-repost ke akun Instagram kemahasiswaan Polman sehingga kita semakin ramai gitulah. Ya saya sendiri saya nggak main Instagram, nggak tahu sebenarnya ya, cuma diajari Mas Aji aja gitu ya. Nah diajari Mas Aji ini Mas gitu ya, saya ikut aja. Jadi saya kalau saya kan ininya Facebook lah, ngerti lah gimana posting di Facebook. Tapi kalau saya orang lain lihat itu saya nggak tahu terus terang ya. Jadi nah kemudian kemahasiswaan Polman ini para koordinator menjadi adminnya, para koordinator yang disebut ya, yang A, B, C, D, E, F, termasuk Bu Iva. Nah nanti kita juga ingin merekrut ya nanti orang di situ untuk lebih lebih gaul dengan ini semua ya. Nah kemudian sangat penting sebelum saya menutup arahan dari saya, sangat penting sekali kita menyampaikan rencana kerja 2021 dan berharap Ibu Bapak saya bilang, oh iya, wah udah lama ini, ya. Ini karena koneksinya tidak stabil, ya. Ya, ada ya sekarang ya. Oke. Rencana kerja 2021, ya. Jadi berharap setiap support. Jadi saya agak bingung sebenarnya ya, karena ini, yang tadi 6 orang yang tadi disebut itu bayangannya itu memang koordinator, tetapi saat ini karena satu dan lain hal dari sisi perundangan kita ya peraturan kita di mana di bawah BD1 itu yang semuanya para subkoordinator, jadi saya menempatkan mereka ada di koordinator. Koordinator atau subkoordinator tadi itu dapat menyusun program dan target kerja tahunan. Jadi koordinator A programnya apa, targetnya apa, B, C, D gitu ya. Jadi pertama menjadi akuntabilitas kepada masyarakat Polman, karena para koordinator ini juga menempati level atau grade remunerasi yang berbeda apabila hanya sebagai dosen. Kemudian menjadi targetnya juga begitu, karena harus memberikan semacam ya disebut laporan sih enggak lah, tapi ya memberikan progresnya apa gitu, ormawa apa, kemudian disampaikan di Instagram. Nah, jadi orang tahu oh, memang benar teman-teman itu membina kemahasiswaan gitu. Ormawanya dibina, bukan jalan gitu. Ya kita hidup di zaman
zaman seperti ini bukan berarti kita apa istilahnya ya ikut arus, tapi ya itulah tuntutannya gitu ya. Jadi subkoordinator tadi ya yang tadi disebut yang ini ya. Jadi saya menyebutnya koordinator nanti apa namanya aspek legal formal di bidang luar nanti setiap formal Pak ya, jadi organisasi mahasiswa nanti bukan asasi pokok di sini, tapi minta aja UKM ya dan KM untuk menyusun program dan kalender kegiatan ya. Kalender kegiatan itu juga mengklaim kegiatan BKD yang gitu ya. Nah, ormawa kita itu ini ya dari KM ada BEM, himpunan mahasiswa, kemudian ada organisasi berbasis teknologi, ada yang robotik, LRT, CNC, PLC, ya otomotif, Hilaris lebih masa itu ya, masa Jurassic Man itu pers ya Mas ya. Oke. Kemudian ilmu musik Sunda, budaya Minang, paduan suara, musik dan seterusnya ya. Ini kemudian kita ingin memberikan semacam buku panduan logis dan disusun bersama dengan para subkoordinator ya. Nah, isinya kira-kira begini ya, semacam kayak buku saku lah ya. Jadi nanti berharap supaya admin juga bisa memetakan. Jadi kita sedang menyusun buku panduan ini akan kita taruh juga di apa namanya situs kita supaya kita tahu sebenarnya mereka ngapain gitu ya dan seterusnya gitu. Buku panduan ini masih berjalan ya, jadi masih kita sesuaikan informasi-informasinya. Kemudian kita perlu nih update perwajahan dan isi website mahasiswa ini antara gambar dan tulisannya ini sering nggak nyambung. Jadi saya berharap ada itu gitu ya. Jadi ngomongnya jadi UKM bahasa gitu ya, tapi gambarnya secangkir kopi gitu. Maksudnya berbahasa jadi mungkin gitu yang seperti itu. Mungkin agak lama ini koneksinya ya sudah, saya balik lagi aja ke sini. Nah, utamanya ini ya saya ingin mendorong ini kegiatan pers dan API kita ya, itu memperkaya galeri kita kegiatan. Karena kalau galeri rame ya, calon mahasiswa juga nanti lihat ya, dorong mereka untuk belajar di sini. Institusi ini sangat bergantung kepada kualitas mahasiswa yang masuk. Kalau kualitas yang masuk kurang baik, maka institusi ini akan mengalami degradasi. Nah, kemudian para mahasiswa ini yang ada di belakang ya, sangat boleh jadi mereka yang kalau mereka di sini nanti di Polman ini, mereka yang akan meneruskan estafet pengelolaan konsen kita. Nah, kemudian diinformasikan ya, saya meneruskan informasi ini dari Bu Iva bahwa karena pekerjaan yang sebelumnya bagian aktivitas kemahasiswaan itu ya, itu perlu diperkuat ya, karena kita ada kegiatan PKN, PWN, kemudian berharap sistem informasi ini kita berbasis sistem informasi lah ya. Jadi kalau saya bayangkan mahasiswa ngajuin proposal pakai base online namanya. Kemudian nanti ada notifikasi pakai email. Tolong di review proposal dari ini, maksudnya kalau
pembina lihat, pembina bisa memberikan gitu. Nah, kemudian nanti baru ke persetujuan dan seterusnya. Jadi itu jadi efektif, ya. Dan berharap para pembina sekali lagi setiap proposal yang ada dibaca dengan baik, gitu, ya. Jangan kemudian ujungnya, ya. Misalnya gini ya, saya pernah mengatakan ya, 2 UKM ya, keagamaan kita PMK waktu Desember 6 kemarin, dan KMI ini saya coba ceritakan ya, dua-duanya yang pada kesempatan yang terpisah itu mengusulkan suatu kegiatan yang aksi sosial. Aksi sosial bentuknya adalah memberikan sembako, paket-paket sembako. Setelah saya baca dari proposalnya, uangnya minta sama korban, ya jumlahnya besar, begitu, 5 juta atau 12 juta gitu, hanya untuk sembako saja. Nah, mohon kepada pembina ini harus melihat ya bahwa tujuan dari, kalau memang maunya berdonasi memberikan sembako, mereka harus begini aja, akan menjadi sangat gampang memindahkan uang dari Herman dinamai dia, kemudian dibungkus kecil-kecil dibagikan, kan tidak ada efek. Jadi gitu. Itu alhamdulillah ya, yang KMI ini kemudian di kegiatan beliau itu mereka membuka open donation. Mereka membuat paket A, paket B, paket C, kemudian akan datang ke para pegawai, Bapak mau ambil paket yang mana untuk donasi, kan itu lebih elit menurut saya. Nah, hal seperti itu mohon kepada para pembina untuk melihat bagian yang satu contoh saja, ya. Nah itu tolong diperhatikan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengiriman wakil mahasiswa ke kalender Forma kegiatan. Ini contoh ya. Jadi untuk kompetisi KM dan national building itu kita akan menjadi tuan rumah. Polindra menyatakan ketidaksanggupan, dan oleh karena itu ini menjadi tugas kita nanti untuk kegiatan KM, maka adresnya ada di HMTM dan HMTP, sedangkan untuk welding ada di HMTM. Ya, jadi 3 pertama ini kegiatan kemahasiswaan pembina Tuturi Handayani dan menjadi kolega dalam melaksanakan kegiatan ini. Karena pada dasarnya ini kegiatan kemahasiswaan, gitu ya. Jadi menjadi frontlinernya adalah para mahasiswa dalam mengeksekusi kegiatan ini. Kita sebagai pembinanya jaga-jaga, karena kita semua tahu lah ya, pembina mahasiswa ini pada dasarnya ya masih butuh arahan ya, apalagi semakin dewasa potensi kalau misalnya terjadi katakanlah misalnya suatu kegagalan atau kecelakaan, maka menjadi sangat besar. Oleh karena itu hasil pembinaan harus diperhatikan. Yang lain-lain ya, misalnya Bapak Debat, NPO, Bu Dini, ya, ini tanggal-tanggalnya tolong diperhatikan. Olimpiade akuntansi meskipun kita tidak, ya, nomor 4 ini kita tidak. Majalah kampus, ya, ini kita punya peluang. Ya. Kita sudah mencoba membuat lomba foto dan video ya. Nah, foto dan video ini bisa nanti gitu, ya, mau mengirimkan karyanya gitu ya di salah satu nomor kegiatan di kompetisi majalah kampus. Kemudian kompetisi otomotif industri nasional, ya. Ini oleh PNC ya. Nah, ini tolong disiapkan. Di sini ada Mas Aji kalau tidak salah. Kalau pariwisataan kita nggak ikut, kemudian bisnis administrasi juga kita tidak ikut karena tidak ada, ya. Tetapi kalau agriculture innovation technology ini kita bisa ikut.
kita bisa menyajikan prototip barang, ya, misalnya mesin pengolah pasca panen atau secara ya alat apa namanya, alat-alat mekanisasi pertanian misalnya, ya, itu bisa kita ikutkan. Kemudian kompetisi mobil listrik di Polban, ya. Kemudian tadi ya national welding, kita sebagai apa namanya tuan rumahnya. Sedangkan beton ini kita tidak ikut. Kemudian ada kompetisi bidang informatika poli nasional, Mas Aji lagi ya. Nah ini beberapa kegiatan Bakorma, ini yang dikelola sama Bakorma. Ada satu kegiatan yang insya Allah minggu kemarin kita dapat undangan mengikuti World Skill Competition, ya. Itu PLC. World Skill itu ada yang bidang PLC. PLC kalau tidak salah. Ya Pak, kalau masih ya. Banyak. Itu ada satu mahasiswa AE. Oh, iya. Nah itu yang akan ikut 22 tapi ya, di Shanghai. Nah itu karena melalui proses ini namanya apa namanya yang tadi sudah ini yang direncanakan sebelumnya sama Pak Rominto ya, secara anggaran saya hanya meneruskan saja. Ya memang di zaman COVID ini ada pemotongan anggaran DIPA ya dan seterusnya. Dan apa namanya kita kelola tidak terlalu banyak ya. Memang kelihatannya kalau di total 450. Tapi kalau kita lihat perhitungannya kan relatif kecil-kecil gitu ya. Saya sudah sampaikan ini ke PM Rifki ya. Ada Rifkinya? Ya, saya sudah sampaikan ya. Oke. Jadi sebagai informasi saja dan macam-macamnya ya. Ini dari sisi pengelolaan kegiatan yang tadi disebutkan. Berharap nanti dari berbasis IPA mudah-mudahan bisa dilakukan seperti tadi katakan ya, terakhir kita menjadi host untuk 2 event ini ya. Itu saja ya yang menjadi apa arahan yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan para pembina. Saya sangat berharap sekali menurutnya partisipasi dan kecintaan ya. Jadi mohon mahasiswa dibina dengan rasa cinta yang besar ya, gitu, sehingga menghasilkan yang terbaik ya. Selanjutnya yaitu dan kesempatan ini saya berikan kepada Ketua Pelaksana Saudari Tabita untuk memimpinnya. Sekarang ada yang harus berdiri atau duduk? Duduk sambil berdiri. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa Politeknik Kota Bandung. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Tabita Fedrika Hadilyakah. Saya selaku Ketua Pelaksana dari mahasiswa dalam rangkaian acara Disnatalis Polman yang ke-44 Politeknik Kota Bandung. Nah, sekarang di kesempatan ini saya ingin mengumumkan untuk pemenang-pemenang dari seluruh rangkaian acara Lomba Disnatalis Polman Bandung, yang diantaranya ada Lomba Desain Mural,
dan lomba media yang ada fotografi dan videografi, dan juga yang terakhir ada lomba e-sport, antaranya ada Mobile Legends dan lomba PES. Berikut untuk pemenangnya, dan mungkin saya juga akan memperlihatkan sekilas hasil-hasil karya dari rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengikuti rangkaian acara di Natalis Pulau Bandung. Berikut adalah hasil lomba foto dari rekan-rekan mahasiswa, bisa dilihat. Ini ada beberapa hasil foto yang mereka kirimkan, mulai dari semua jurusan, dari mekanik, dari foundry, dari desain engineering, dan juga ada dari automation. Ya, jadi kita bisa lihat ya, apakah ini sangat bagus, bagus sekali, kurang bagus, itu kembali kepada kita semua. Kalau kurang, berarti tugas kita semua sebagai pembina untuk memperbaikinya. Kalau sudah bagus, mari kita beri apresiasi. Nah, dari foto-foto ini kita juga udah mengambil beberapa juara, dan mungkin nanti juaranya akan disampaikan di akhir. Dan selanjutnya bakal ada berikut ini hasil lomba desain mural yang rencananya akan kita apresiasi dan dibuatkan di depan masjid, tapi karena ada suatu hal, jadi mungkin masih didiskusikan kembali. Berikut hasil lomba desain muralnya. Dari hasil desain mural ini banyak dari mahasiswa itu yang menggunakan beberapa software, ada dari Photoshop, dan juga ada beberapa juga yang mereka itu menggunakan skill gambar sendiri, jadi tanpa menggunakan software apapun.
Selanjutnya saya akan mengumumkan terlebih dahulu untuk pemenang hasil lomba-lomba yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi yang di sini itu kita kemarin hari Jumat dan Sabtu telah melaksanakan lomba e-sport, yaitu diantaranya ada Mobile Legends dan PES. Dan dari Mobile Legends itu sendiri, pemenangnya juara pertama yaitu dimenangkan oleh tim AE Gogogo yang namanya tertera di proyektor, dan yang juara duanya ada dari tim Bodan yang namanya juga tertera, dan ada juga lomba PES yang juara satunya dimenangkan oleh Rizky Aji Rahmanan, dan juara duanya ada Muhammad Iqbal Kusuma. Sebelumnya kita juga sempat merencanakan untuk diadakannya lomba virtual Run dan Bike, tapi karena ada satu hal yang membuat kita untuk meng-cancel lomba tersebut, dikarenakan jumlah pendaftar yang udah kita rentang waktu selama 10 hari itu yang sudah kita buka, ternyata pendaftar kurang dari 100. Jadi dengan terpaksa kami dari panitia memutuskan untuk meniadakan lomba virtual Run dan Bike seperti itu. Dan ini adalah hasil juara satu lomba fotografi dari Instagram @a.husen216 dengan filosofinya yaitu menjadi seorang engineer kita harus mengutamakan ketelitian, kepresisian, ketekunan, dan yang paling penting adalah keselamatan kerja. Selamat untuk saudara Husen telah memenangkan juara pertama dari lomba fotografi ini. Dan yang kedua ada dari @Julian_Anugrah. Dari foto ini, filosofinya yaitu hidup itu ibarat mesin drilling yang selalu berputar pada porosnya dan fokus pada satu titik. Selamat juga kepada Julian Anugrah. Dan yang juara ketiga diraih oleh Diara 001 dengan filosofi merasa capek dalam melakukan sebuah pekerjaan adalah hal yang sangat wajar. Bahkan saya pikir setiap orang pun merasakan hal yang sama. Perbedaan yang mendasar ialah terdapat dalam sikap syukur. Meskipun berat, orang yang bersyukur dan sabar setidaknya akan tetap merasa bahagia dalam melakukan pekerjaannya. Selamat kepada Diara 001. Selain itu kita juga ada juara favorit. Juara favorit ini itu kita upload di Instagram di Natalie Sulman, dan yang memperoleh like terbanyak dari postingannya. Dan juara favorit juga dimenangkan oleh Diara 001 dengan filosofi kita sebagai mahasiswa teknik Indonesia harus tetap melangkah maju dan menyongsong hari esok yang lebih cerah menuju cahaya. Meskipun rasa malas datang dan bahkan pandemi ini pun belum berakhir, tapi kita harus ingat bahwa roda kehidupan masih tetap bergulir. Selamat juga terhadap Diara 001. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kurniawan. Ya. Jadi untuk lomba mural ini ada sedikit disclaimer. Sayangnya lomba desain mural ini tidak dapat menghasilkan pemenang 1 dan 2 karena kami melihat bahwa apa yang disampaikan belum memenuhi ekspektasi para juri. Ya. Jadi oleh karena itu hadiah pemenang 1 dan 2 Jadi namun kami menyajikan ada 3 pemenang di kategori juara ketiga. Jadi ada best 3. Dan karenanya hadiah pemenang 1 dan 2 diberikan untuk pemenang lomba video sebagai bentuk apresiasi karena Dewan Juri merasa justru di kategori lomba video ini cukup banyak mengejutkan karena cara membuat videonya sudah cukup baik, kemudian cara bertuturnya, dan ada kerja tim di situ. Sehingga kita perlu mengapresiasi para pemenang lomba video. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan dari Best of 3 desain mural ini. Yang pertama itu ada dari Adin dengan Instagram @adingraha yang filosofinya adalah
menuju bengkel merupakan visualisasi tentang apa yang saya lihat dalam perjalanan menuju bengkel foundry. Beberapa bangunan yang ikonik menjadi objek yang diambil. Pengambilan kode desain menggunakan media pop art portrait yang dimana memiliki ciri garis tegas lurus tanpa kurva yang juga mengimplementasikan sistem kuliah di Polman Bandung yang tegas dan disiplin. Ciri lain dari seni grafis pop art adalah pemilihan warna yang beragam. Palet warna yang dipilih juga memiliki warna dan dari setiap jurusan yang ada di Polman Bandung. Seperti ada warna kuning dari desain engineering, warna hijau dari automation, biru dari mekanik, dan merah dari foundry. Selamat kepada Adi Raka. Dan yang Best of 3 desain moral yang kedua itu dimenangkan oleh Instagram dengan @kbintafe dengan filosofi nama PMSTB sebagai politeknik pertama di Indonesia sudah mengalami banyak perkembangan, mulai dari jumlah jurusan, infrastruktur, sarana dan prasarana, serta mahasiswanya itu sendiri. Selamat kepada PB. Dan Best of 3 yang ketiga itu dimenangkan oleh Rafli Ramadan dengan filosofi semangat yang membara dalam menuntut ilmu. Selamat kepada Rafli. Dan juara favorit itu dimenangkan oleh Tessa AB dengan peroleh like terbanyak di Instagram dengan filosofi dengan judul karya yaitu Polman Akar Mahasiswa. Dengan filosofinya, Polman adalah akar, pohon adalah mahasiswa. Tanpa adanya akar, pohon tidak akan tumbuh. Polmanlah yang mendukung para mahasiswanya tumbuh. Mahasiswa Polman harus mewarisi sifat pohon, di antaranya sederhana, sabar, dan bermanfaat. Sederhana dalam bersikap sewajarnya, sabar dalam melalui proses akademik yang diharapkan, bermanfaat untuk orang banyak jika lulus kelak. Kesederhanaan itu ditujukan melalui teknik perwarnaan dan kerumitan detailnya merupakan bentuk kesabaran. Ornamen pendukung lainnya merupakan culture dan pesona Polman itu sendiri, yang diantaranya Momon AE, Lofi FE, Burung Hantu dari DE, dan Serigala dari ME. Selamat kepada Tessa Abu. Dan ini adalah, saya akan menampilkan pengumuman dari lomba video yang sudah diikuti oleh peserta mahasiswa Politeknik Bandung. Berikut videonya. Politeknik Manufaktur Bandung beralamat di Jalan Raya Kelapa 1. Politeknik Manufaktur Bandung menjadi politeknik pertama yang berdiri di Indonesia. Kampus dengan panggilan Polman Bandung jadi salah satu banyak kegiatan akademis maupun akademis yang mampu membuat mahasiswa yang memiliki hard skill dan soft skill yang mumpuni. Keseharian kami cukup sederhana. Absen pukul 7 pagi, berlatih sebuah pagi istirahat pukul 9 dan 19, serta pulang pukul 4 sore. Serta di balik keseharian itu, banyak cerita yang terbentuk dan terkait dalam namun semata ini karena kondisi pandemi sepi dan sunyi mewarnai setiap sudut kampus. Beragam cerita yang sehari-hari terjadi di kampus, beragam cerita yang sehari-hari metode pembelajaran daring beberapa hal di kampus mulai menciptakan keributan, seperti panasnya reaksi, lebihnya memahami teknik, serta turunnya arus saat praktik instalasi listrik. Nah, setelah setahun berlalu, Rainbow itu mulai
Ini tadi dalam pertanyaan dari salah satu video, video dari lomba videografi. Dan selanjutnya kita akan memberikan hadiah untuk para pemenang kepada ya, untuk selanjutnya saya akan memberikan hadiah yang diwakili oleh Bapak Kurniawan dan Presiden BMKM Kota Bandung. Untuk juara 2 lomba PS kepada Muhammad Iqbal Kusuma atau yang mewakili, saya persilakan untuk maju ke depan. Rawat untuk semuanya silakan maju ke depan untuk para pemenang lomba, dan mulai dari lomba ekspor sebelah saya sebelah kanan sini, dan selanjutnya diikuti oleh lomba media. Saya persilakan untuk perwakilan lomba disilakan juga depan. Juara 1 lomba e-sport, juara 1-2, 1-2, selanjutnya lomba mural, foto, dan video. Jadi lomba PS lebih juara 1 PS. Selamat. Oke. Hadiahnya nanti ambil kita juga ya. Oh ini diwakilkan. Oke, selamat. Ini jadi masalah nih, ya.
Yang best of three. Kamu juga. Ya, atas bawah saja. Juara favorit. Favoritnya? Dua-duanya pedangnya. Oke. Lagi. Nah, Juara satu video. oh, siap. Video. Ini buru-buru ya. Video. Keren videonya. Satu lagi. Juara 3 video. Oke, jadi semua hasil lomba baik video, mural, foto menjadi properti Puskomedia. Oke ya, seperti ketentuan. Terima kasih. Yang benar dua, bukan dua. Nah, bisa kelihatan dua. Nah, Pegangku yang itu nggak apa-apa. ya mewakili ya. Mewakili. Senyum dong, nggak kelihatan. Terima kasih kepada sudah mengikuti rangkaian acara bersama Keuangan Bandung dan selamat juga untuk para pemenangnya. Saya dipersilakan untuk selanjutnya mungkin untuk hadiah dan sertifikatnya bisa nanti setelah ini menghubungi saya di Sekretariat BMKM Keuangan Bandung. Mungkin sekian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dari saya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti pengumuman hari ini, dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau mengikuti dan memeriahkan acara Desa Natalis Keuangan Bandung. Tanpa kalian semua yang ada di sini, mungkin acara Desa Natalis Keuangan Bandung juga tidak bisa terlaksana dengan lancar. Terima kasih juga kepada Bapak Kurniawan yang sudah membimbing saya sebagai Ketua Pelaksana dan juga Mas Aji yang selalu ada buat kita semua panitia. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Seko untuk menutup kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu pembina Umawa dan juga rekan-rekan mahasiswa. Kita akhiri kegiatan ini dan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.